Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk melanjutkan materi subbab ketiga, yaitu tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Tokoh pertama ialah Ibnu Rushd. Nama lengkap beliau ialah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd. Lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh, Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Ibnu Rushd lahir di Cordoba dari keluarga yang melahirkan hakim-hakim terkenal. Kakaknya adalah Qadi al-Qudad, hakim kepala dan ahli hukum terkenal di kota tersebut. Pada tahun 1169 Masehi, ia bertemu dengan Khalifah Abu Yakub Yusuf yang terkesan dengan pengetahuan Ibnu Rushd. Sang khalifah kemudian mendukung Ibnu Rushd dan banyak karya Ibnu Rushd yang menjadi proyek yang ditugaskannya. Ibnu Rushd juga beberapa kali menjabat sebagai seorang hakim di Sevilla dan Cordoba. Pada tahun 1182, Ibnu Rushd ditunjuk menjadi sebagai dokter istana dan hakim kepala di Cordoba. Namun, setelah wafatnya Abu Yusuf pada tahun 1984, beliau masih berhubungan baik dengan istana hingga 1995 saat dia dikenal berbagai tuduhan dengan motif politik. Akhirnya pengadilan memutuskan bahwa ajaran Ibnu Rushd sesat dan beliau diasingkan ke Lucena. Ibnu Rushd adalah pendukung ajaran filsafat. Ibnu Rushd adalah pendukung ajaran filsafat Aristoteles. Ia berusaha mengembangkan filsafat dunia Islam ke ajaran Aristoteles yang asli. Ibnu Rushd berpendapat bahwa dalam agama Islam berfilsafat hukumnya boleh, bahkan bisa jadi wajib untuk kalangan tertentu. Ia juga berpendapat bahwa teks Quran dan hadis dapat diinterpretasikan secara tersirat atau kiasan jika teks tersebut terlihat bertentangan dengan kesimpulan yang ditemukan melalui akal dan filsafat. Sedangkan dalam bidang fikih, beliau mempunyai kitab yaitu Bidayat al-Mujtahid yang membahas tentang fikih, yang membahas tentang perbedaan mazhab dalam hukum Islam. Sedangkan dalam kedokteran, ia menghasilkan gagasan baru mengenai fungsi retina dalam penglihatan, penyebab stroke, dan gejala-gejala penyakit Parkinson. Selain itu juga, beliau juga menulis karya bertopik akidah atau teologi. Salah satunya ialah Al-Fasl al-Maqal fi ma baina al-hikmah wa asy-syariah min al-istidlal, sebuah tulisan yang mengajukan kesesuaian antara filsafat dan syariat Islam. Selanjutnya adalah Al-Ghazali. Nama lengkap beliau ialah Abu Hamid Al-Ghazali, yang lahir di desa Ghazalah dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus, Iran Utara. Beliau dididik dalam keluarga dan guru yang zuhud, hidup sederhana dan tidak tamak terhadap duniawi. Pengetahuan awal dari Al-Ghazali berasal dari gurunya yang bernama Al-Juwaini. Karena pengajaran dari gurunya, ia menjadi ragu-ragu dengan ilmu kalam. Pada masa hidupnya terdapat banyak aliran pemikiran mengenai ilmu kalam.
Masing-masing aliran ini memiliki pemikiran yang bertentangan. Hal inilah yang membuat Al-Ghazali ragu mengenai kebenaran ilmu kalam dari masing-masing aliran pemikiran tersebut. Keraguannya membuat ia mencari kebenaran dan dikemukakannya dalam kitabnya yang berjudul Al-Munqidh min Al-Dalal. Dia menyebutkan di dalam kitabnya ini bahwa kebenaran yang dicarinya adalah kebenaran mutlak. Al-Ghazali merupakan salah satu penganut sufisme juga, yaitu pada abad ke-5 Hijriah. Kecenderungannya kepada sufisme didasari oleh kehidupannya yang terbagi menjadi dua, gaya hidup. Pada masa muda, Al-Ghazali menekuni ilmu dengan semangat yang tinggi, hingga akhirnya menjadi pengajar di perguruan Nizamiyah. Setelah memperoleh kekayaan dan jabatan, ia mulai meragukan keadaannya. Sehingga Al-Ghazali mengalami perubahan kehidupan setelah ia mengalami pengalaman tasawuf. Gaya hidup keduanya diliputi oleh ketenangan dan ketentraman dengan menjadi penulis. Pada gaya hidup keduanya ini, ia banyak menulis tentang tasawuf. Salah satu karya beliau yaitu Ayyuha al-Walad merupakan karya Al-Ghazali yang berisi tentang nasihat dalam membedakan jenis ilmu yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Nasihat ini khususnya ditunjukkan kepada para pelajar. Selanjutnya ialah Ibnu Sina. Nama lengkapnya ialah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Beliau lahir di desa Afshana dekat Bukhara, wafat dan dimakamkan di Hamazan. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Pada usia 17 tahun, ia telah terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani, Nuh bin Mansur. Dengan ini, beliau dapat julukan sebagai Bapak Dokter. Selain itu juga, pada usia tersebut, beliau tidak hanya belajar tentang teori kedokteran, melainkan menemukan metode baru dalam pengobatan. Beliau menulis lebih dari 200 buku dan di antara karyanya yang terkenal adalah Al-Qanun fi Tibb tentang aturan atau ensiklopedi tentang ilmu kedokteran, dan Asy-Syifa, ensiklopedi tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. Selain itu juga ada An-Najm al-Mantiq al-Masyriqin, yaitu logika timur. Selain karya filsafatnya, Ibnu Sina meninggalkan sejumlah esai dan syair. Beberapa esai yang terkenal ialah Hayy Ibn Yaqzan, Risalah At-Tahir, Risalah fi Sir Al-Qadar, dan beberapa puisi terpentingnya yaitu Al-Urjuzah fi At-Tibb, Al-Qasidah Al-Muzdawiyah, Al-Qasidah Al-Ainiyah. Dan yang terakhir ialah Al-Kindi. Al-Kindi mempunyai nama lengkap yaitu Yaqub ibn Ishaq Al-Kindi. Lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Hasil karyanya di bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Beliau berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama, karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Beliau juga merupakan satu-satunya filosof Islam dari Arab. Ia sering disebut Failasuf al-Arab atau filosof yang berasal dari orang Arab. Karya-karya yang dimiliki oleh Al-Kindi dalam bidang astronomi terdapat 16 buku. Di antaranya Kitab Al-Manazir Al-Falakiyah, Kitab Mahiyatul Falak, Kitab Risalah fi Sifatil Istarlab bil Handasah,
kitab Tanaha Jarmul Alam. Sedangkan dalam bidangnya lainnya, seperti ilmu alam dan fisika, yaitu kitab Ilmu Ar-Ra'di wal Al-Barqi wa At-Talji wa Asy-Syawaik wa Al-Matar yang berisi tentang tafsiran fenomena alam. Kitab Fi Al-Basyariyat, Risalah Fi Zarqati As-Sama, Kitab Fi Al-Ajram Al-Waisah. Sekian pembelajaran pada hari ini, yang dimana ialah lanjutan dari materi sebelumnya tentang masa kejayaan Islam. Apabila ada salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.